Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang hoki kamu di bulan Januari 2022. Oke, tapi ini tuh pembacaan umum ya, jadi bisa resonate di kamu, bisa aja enggak. Ya, ada yang masuk tapi ada yang juga enggak. Tapi saya akan berusaha menarik secara personality supaya bisa connect walaupun cuman 50-50. Oke, mohon disesuaikan dan bijaksana menyikapi ya, karena ini tuh adalah hiburan yang ya memotivasi ya, bisa memberikan Anda solusi. Kali aja kalian butuh pencerahan di saat kalian sedang buntu, mungkin pingin curhat-curhatan, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang akan saya tampilkan di bawah video ini untuk personal reading ya. Oh, dan itu berbiaya, saya sesuaikan dengan kondisi keuangan kalian ya, karena ada paket-paketan yang saya buka di sini ya. Oke, ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan yang mengalami ini ya. Jadi disimak baik-baik ya. Ada yang masuk, ada yang nggak perlu kalian masukkan ke dalam kehidupan kalian, karena memang kalau memang itu nggak masuk sama sekali, jauh sudah nggak, jangan diambil ya. Ambil yang masuk aja ya. Makanya saya bilang bijaksana menyikapi ya. Oke, kita shuffle dulu kartunya ya. Oke, kita shuffle dulu kartunya untuk hoki Sagittarius di bulan Januari 2022 ya. Sorry, batuk saya. Hokinya Sagittarius. Bottom of the decknya ada Two of Pentacles ya. Kita cari dari Oracle. Aduh, tenggorokan saya kalau sudah gatal gini ya, biasanya tuh saya harus telan air pinang. Jadi air pinang itu bisa menyingkirkan dahak ya. This could be the one di bottom of the deck dari Oracle. Oke. Saya melihat di sini ya. Ya. Kita baca dulu kisah kalian ya. Beberapa dari kalian ini sudah merasa hubungan ini sudah nggak sesuai prinsip. Kenapa? Banyak percekcokan atau kesalahpahaman, argumen dan lain-lain sebagainya. Beberapa dari kalian mungkin sedang merindukan masa lalu, mungkin kenang-kenangan kamu yang terindah bersama dia, kamu tuh ingin balik lagi gitu. Dan itu bakal kejadian. Kenapa? Karena kamu yang menginginkan itu. Ya, dia akan kembali. Kalau kamu yang sudah merasa nggak sesuai prinsip, nggak sesuai hati, di sini ada Queen of Wands ya. Saya rasa sih mungkin karena ada sesuatu yang terjadi, ada yang perlu diubah ya. Dan saya melihat di sini dia akan, pasangan kalian ini akan berpikir panjang gitu ya, gimana supaya bisa sesuai gitu dengan kamu. Kenapa saya bilang gitu? Karena ada Four of Pentacles ini, dia berpikir ya, gimana ya supaya hubungan kita tuh langgeng lagi seperti dulu, happy lagi seperti di kartu Six of Cups ini. Karena di hatinya tuh udah komit sama kamu gitu, komitmen. Walaupun dia belum pernah mengutarakan itu, tapi dia ngerasa klop dengan kamu. Jadi dalam tahap penyesuaian gitu. Dalam cinta dulu ya, baru kita baca karir. Three of Cups. Saya melihat di sini ada pihak ketiga
yang mungkin mengusik hubungan kalian ya, dan kalian putus sebentar aja tapi nanti balik lagi gitu. Karena di sini ada Six of Cups, jadi apapun problem dalam hubungan kalian berdasarkan pihak ketiga ya yang menghancurkan hubungan kalian saat ini, saya lihat akan pulih lagi hubungan kalian ini ya. Pihak ketiga ini bisa saja pihak keluarga, pihak saudara, teman, atau pasangan yang tergoda dengan wanita lain atau laki lain gitu ya. Mengadakan pihak ketiga ini akan selesai gitu ya. Jadi ini tuh cuman sementara doang, menguji hubungan kalian doang gitu. Semuanya akan kembali pulih karena di sini ada Temperance, ada Four of Wands ya. Jadi ini masa penstabilan, pemikiran, berpikir, menganalisa tentang hubungan kalian, gimana baiknya, gimana cara penyelesaiannya, gimana bisa klop lagi, bisa balance lagi. Ini tentang balance, balancing, pertimbangan, pemikiran, pencerahan, logika, masa depan yang dipikirkan gitu. Di sini ada Four of Wands, berarti gimana sebagaimana komitmen kalian, dia ingin memperkuat hubungan kalian gitu, atau kalian yang ingin memperkuat hubungan kalian, ya itu akan terwujud ya, karena di sini ada penguatan, ada 4 tongkat atau pondasi. Di sini ada perayaan, kebahagiaan, di sini ada rumah. Jadi apa yang sudah kalian bangun ya ingin diperkuat lagi gitu pondasinya gitu. Kalau itu yang kalian inginkan ya itu akan terjadi. Dia juga memikirkan itu gitu, karena hubungan ini tuh sudah berjalan lama ya. Kalau yang saya lihat di sini ada hubungan yang sudah berjalan lama. Nanti yang saya bacakan untuk kalian yang jomblo yang masih mencari pasangannya. Kalau yang sudah berpasangan atau yang sudah menikah, saya rasa kondisi kalian akan seperti ini gitu. Jadi ada percekcokan, ada ketidaksesuaian, akan disesuaikan ya, akan dipertimbangkan dan akan dipulihkan kembali oleh alam semesta. Karena itulah lika-liku cobaan dalam hubungan gitu. Wajar ya. Nanti kita baca pesan orakelnya. Saat ini tuh saya melihat dia akan melakukan perubahan total gitu, akan mempertimbangkan, memikirkan lebih jauh tentang hubungan kalian, gimana caranya menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan kalian gitu, supaya meminimalisir apa ya kesalahpahaman gitu. Mungkin dia akan tingkatkan kepercayaan gitu ya, maksudnya dia ingin membuat kamu tuh percaya bahwa fokusnya tuh hanya di kamu doang gitu. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama kamu. Kalau kalian yang LDR tetap akan ada komunikasi kembali ya. Kalau kalian sedang putus hubungan, komunikasinya ya akan terjalin kembali komunikasi kalian. Sepertinya pasangan kalian ini sudah mulai memikir jauh ke depan dengan kalian ya. Jadi jangan khawatir. Ada sesuatu yang sudah dipersiapkan, hanya saja dia belum bisa mengungkapkannya sekarang gitu. Kalau ada cinta segitiga di sini, dia akan melepaskan yang lain untuk menuju ke kamu. Cuman saat ini sedang berproses. Hubungan kalian itu akan stabil lagi ya, akan stabil lagi. Walaupun beberapa dari kalian tuh dia belum melepaskan masa lalunya atau komitmen dia dengan yang lain. Kalau kalian ada cinta segitiga di sini, cinta rahasia, dia akan tetap berjalan kedua-duanya dengan adil gitu. Oke, beberapa dari kalian yang sudah berkomitmen untuk ke jenjang pernikahan, ini akan terwujud ya, akan terwujud gitu. Sekarang dalam masa persiapan, pertimbangan, pemikiran jauh ke depan gitu. Wheel of Fortune ya, kalian lihat sendiri kan, ini berarti jodoh kalian yang masih sudah berpacaran maupun yang sudah menikah, inilah jodoh kalian. Jadi apapun yang terjadi dalam hubungan kalian, walaupun itu sudah ribet banget, tapi tetap kalian akan bersatu lagi gitu ya. Bahkan kalau yang belum menikah akan menikah, kalau yang sudah menikah akan lebih bahagia lagi ke depan, karena energinya tuh sudah mulai ringan gitu ya. Karena mungkin di tahun-tahun kemarin kalian tuh masih dalam tahap mempelajari satu sama lain, masih bingung, masih kacau. Jadi di akhir tahun ini kalian dibuat mengerti dengan diberikan cobaan-cobaan supaya kalian tuh lebih memahami gitu ya, supaya kalian tuh lebih bijaksana menyikapi setiap masalah yang terjadi dalam hubungan kalian itu, dengan cara apa kalian harus menghadapinya, menyelesaikannya tuh dengan cara apa, gimana pemecahannya supaya kita tuh nggak sampai cerai gitu. Jadi ini adalah dukungan dari semesta
yang bisa disatukan kembali, insya Allah ya. Yang belum ada kecocokan akan cocok dengan sendirinya, karena bukan hanya kamu yang belajar, dia juga belajar tentang kamu gitu, supaya balance ya, semuanya akan balance ya. Ada kebahagiaan, ada pernikahan, ada jodoh di sini ya. Jadi kalau kalian yang masih mencari pasangan, yang masih single, kalian akan mendapati jodoh kalian. Dan kalian yang dapat jodohnya di bulan Januari ini, atau energinya bisa saja ketarik sampai ke Februari, Maret ya. Jadi di 3 bulan itu kalau kalian mendapatkan pasangan, seseorang yang kalian rasa bisa membuat kalian jatuh cinta, atau kalian yang sudah berjalan sampai di Januari ini kebetulan, walaupun kalian sudah bisa, kalian disatukan kembali, maka hubungan ini akan terjamin langgeng ke depannya ya. Langgeng. Kenapa saya bilang langgeng? Karena Wheel of Fortune ini kuat loh, apalagi kalau kita mau sama Four of Wands, apalagi ada Temperance, apalagi ada Four of Pentacles, juga didukung oleh Two of Pentacles. Jadi apapun masalahnya, semuanya akan balance, akan selesai, akan fix, akan ringan. Hubungan yang gak panjang akan panjang gitu, panjang ceritanya, dan itu langgeng. Jadi di awal tahun aja kalian udah mendapatkan Wheel of Fortune, berarti hubungan kalian ini akan berjalan sesuai harapan kalian. Yang jomblo akan mendapatkan pasangan, dan jika kalian mendapatkan pasangan di bulan Januari ini, maka langgenglah hubungan kalian ke depan nanti. Yang penting harus saling mempelajari sifat satu sama lain, jangan hanya ego doang. Jangan dia nggak seperti yang ini, jangan membandingkan, tapi pelajari ya, karena di diri kita juga ada kekurangan. Jangan membandingkan si A dan si B untuk memastikan siapa yang terbaik untuk kamu, tetapi koreksi diri, apa yang kurang dari saya juga koreksi dulu, baru cocokkan dengan si dia. Ada yang dia nggak suka, coba perbaiki gitu ya. Hubungan itu akan aman kalau kita nggak menyalahkan dia doang, coba kita koreksi diri gitu, apa yang salah di diri kita. Jangan nganggap diri selalu benar, sesalah-salahnya dia pasti ada salahnya kita juga gitu, harus balance kan ya. Oke, kalian ini ya saya rasa 1 tongkat lagi. Kalian sudah menanam tongkat-tongkat hubungan kalian selama ini, baik itu harapan kalian bersama, kalian sudah menanam itu. Tinggal 1 tongkat lagi dan kalian tinggal santai menunggu pertumbuhannya gimana gitu. Ini artinya kalau ke dalam hubungan kalian tuh sudah menanam cinta ya, hubungan, menjalaninya berbulan-bulan ya, atau menunggunya berbulan-bulan, 1 usaha lagi. Kalau kalian yang masih mencari pasangan, saya melihat di sini 1 usaha lagi, maju lagi ya, sedikit lagi. Makanya saya bilang gini, jangan melihat orang dari luar aja. Dia nggak mungkin, dia bukan gitu. Coba dulu ya. Kalau kalian lihat cewek, kalian naksir, kalian nggak sapa dia, nggak mungkin lah dia nyapa kamu duluan. Ditegur dulu, hai boleh kenalan, terus itu aja dulu. Coba lagi. Terus dalam tahap pengenalan itu banyakkan komunikasi gitu. Buatlah dia nyaman dulu dengan kamu ya. Setelah kamu buat dia nyaman, di situ kalian mulai curhat-curhatan, terbuka ya, lewat komunikasi dulu. Saya rasa lebih bagus itu orang tuh saling LDRan dulu, walaupun berbeda, nggak jauh jarak ya, walaupun rumahnya berdekatan, tapi dengan banyakin komunikasi melalui chatting, saya rasa ada banyak hal yang bisa kita pahami, saling memahami, daripada kita ketemuan secara langsung, secara fisik ya. Akan lebih terbuka bila kita melakukan komunikasi lewat chatting gitu ya. Kalau bicara langsung lewat telepon kan kadang risih ya, takut kedengaran orang lah, terus kita lagi bicara tiba-tiba jaringannya putus-putus lah. Mendingan chatting, rajin-rajinlah chatting. Dari situ kalian akan saling mengenal satu sama lain. Dari situlah kejujuran akan terungkap pelan-pelan gitu ya. Yang penting kalian mau jujur, dia juga akan jujur gitu. Selangkah lagi kamu akan mendapatkan jodoh kamu. Maksud saya sebulan lagi ya. Selangkah lagi nih, berarti sebulan lagi. Nggak sampai lagi ya. Ini kan sudah mau masuk Januari ya.
Ini saya baca di hari Minggu ini ya, baru aja nih. Ini tanggal berapa? 26 ya. Fadil, ini tanggal berapa? Oh, 27. Saya tanya anak saya 27. 26 ya? Oh, itu sudah. Oke. Kira-kira 7 hari lagi insya Allah ya kalian sudah mendapatkan seseorang, udah ada tanda-tandanya kalian akan ada komunikasi dengan seseorang yang baru, yang itu mungkin saja jodoh kalian ya. Pokoknya yang sudah berhubungan tuh aman, kalian akan langgeng gitu insya Allah. Kenapa ada di School Be The One di sini, kamu adalah satu-satunya gitu ya. Kenapa saya bilang kalian jodoh, karena orang ini kebetulan ketemu Anda itu dia merasa kamu adalah satu-satunya. Kalau kalian merasa demikian berarti sama dong. Trust, di orakelnya ada trust ya, saling percaya ya. Dia pingin kamu tuh percaya sama dia, dan dengan saling percaya hubungan ini akan tetap berjalan baik-baik saja. World waiting for berarti divine timing is at work in your love life. Apapun, kalau kamu mikirnya positif, dan apapun jika kamu terus mendoakan yang baik-baik saja, memikirkan yang baik-baik saja, itu akan terjadi gitu ya dalam fakta. Kalau kita berpikirnya negatif, otomatis yang terjadi adalah negatif. Kita akan tersugesti dengan pemikiran negatif. Kalau kalian sudah mulai berpikir negatif tentang hubungan kalian ini, ya istighfar ya, healing, berdoa ya, cepat ganti gitu, cepat move on dari pikiran-pikiran toksik kalian gitu. Beberapa dari kalian ini akan bertemu dengan seseorang yang lebih tua dari kalian, atau dia lebih dewasa pemikirannya. Dia sedikit muda atau sama umur dengan kalian, tapi dia pemikirannya tuh dewasa, dan dia tuh pinginnya fokus kalian berdua aja gitu sampai akhir hayat. Baik kalian sudah menikah, kali ini di bulan Januari kalian akan lebih fokus ke hubungan kalian doang, dan mungkin fokus ke kehidupan masa depan hingga akhir hayat, ke masa tua nanti gitu ya. Happy banget. Pay attention to the red flags. The sign are containing you. Berarti hati-hati dengan godaan. Itu yang saya maksud tadi, godaan itu adalah pemikiran-pemikiran kalian sendiri. Kalau ada yang menggoda pikiran kalian, walaupun itu hanya sebuah bisikan-bisikan dari pihak keluarga yang mungkin ada pertentangan dengan pasangan kalian atau bertentangan dengan kalian gimana gitu, jangan masukkan masalah itu ke dalam hubungan kalian ya. Jangan ganggu hubungan kalian dengan pengaruh dari luar gitu. Jangan membiarkan energi dari luar mengusik hubungan kalian gitu ya. Jadi kalau kalian sudah komitmen, tiba-tiba ada yang memporak-porandahkan atau menggoda hati kalian, cobalah dihindari, karena itu bisa saja berakibat fatal untuk hubungan kalian nanti ya. Jangan menginginkan yang terlalu muluk-muluk dari orang baru ya. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Apapun yang saat ini melelahkan itu akan berganti dengan istirahat panjang yang menyenangkan ya. Ada honeymoon, berarti ini bulan madu. Mungkin kalian yang akan menikah nanti kalian akan berbulan madu, berlibur, akan refreshing. Kalian sudah menikah tapi ada problem saya lihat di sini. Berlibur adalah cara terbaik untuk mengenang kisah-kisah lama kalian, masa lalu kalian yang indah, mengupas kembali gitu, mengorek kembali, sehingga tumbuhlah cinta baru dengan bernostalgia ini ya. Jadi jangan cuma diam di rumah aja, pesan kalian untuk jalan-jalan gitu, menikmati indahnya dunia ini. Dunia ini tuh luas loh. Kalau kalian hanya duduk diam di rumah nggak ada solusi, kalian akan makin terpuruk dalam masalah kalian. Cobalah segera move on gitu. Walaupun kalian lagi ada masalah, ada percecokan semalam paginya, coba ajak, Pak kita jalan-jalan yuk gitu, Mak kita jalan-jalan yuk gitu. Jadi cepatlah refresh gitu ya. Jangan memelihara konflik di dalam otak. Kalau dalam rezeki, saya melihat di sini karir kalian ini akan semakin meningkat ya. Karena apa? Semakin kuat. Karena apa? Kalian ini sudah semakin cerdas menyelesaikan masalah. Ya, kalian penuh perhitungan, kedisiplinan. Jadi akhirnya kerja kalian ini akan selesai tepat pada waktunya, dan tidak ada masalah yang tidak bisa kalian selesaikan gitu. Usaha kalian pun akan semakin meningkat karena
strategi kalian penuh strategi, kalian tuh memikirkan matang-matang dulu sebelum bertindak gitu ya. Apa-apa yang kurang kalian perhatikan kalian mulai peduli gitu ya, teliti. Jadi akhirnya usaha kalian pun berjalan baik-baik saja, bahkan akan lebih meningkat lagi ya. Usaha kalian akan semakin maju, berkembang, karir kalian pun semakin naik pangkat, ada promosi, kalian semakin nyaman di tempat kerja itu ya. Walaupun memang ada persaingan, tapi kalian ini orang yang bijaksana, kalian sudah mampu mendeteksi hal-hal yang gak perlu kalian masukkan ke dalam pikiran yang mengusik konsentrasi kalian. Jadi saya rasa tidak ada masalah yang terlalu ribet untuk diselesaikan, khususnya pada Januari hingga akhir di Desember 2022 nanti ya. Kalau dalam hal keuangan sebenarnya di sini akan ada sebuah keberuntungan gitu. Apapun yang kalian usahakan di kemarin-kemarin, di bulan-bulan kemarin, tahun kemarin, ini tuh akan berbuah hasil yang luar biasa. Dan di awal tahun, di bulan Januari aja, kalau kalian sudah mendapatkan Wheel of Fortune, itu artinya memang kalian ini memang sudah saatnya mendapatkan keberuntungan itu gitu. Apa yang kalian harapkan dari dulu, yang sudah kalian kerja keras dari dulu, itu tuh akan tetap ada hasil, nggak ada yang sia-sia di dunia ini. Ketika kamu sedang berjuangnya, pokoknya, karena kalian ini saya lihat nggak pernah berhenti ya, kalian tuh cari lagi, sekali nggak pernah merasa puas gitu ya. Puas dalam hal positif ya, maksudnya kalau ini nggak bisa, ada cara lain lagi, ayo saya kerjakan lagi yang dengan cara lain lagi gitu. Akhirnya memang kalian pantas mendapatkan ini, dan kalian itu saya lihat ya, walaupun kalian sudah mendapatkan hasilnya, kalian tuh tetap aja bekerja keras terus. Ini yang membuat kalian Sagittarius itu nggak pernah sejatuh-jatuhnya ya, karena kontrol kalian ini sangat kuat, fokus kalian ini sangat kuat, kalian penuh keberuntungan ya. Kalian orang yang strategi gitu, punya strategi tinggi gitu. Perjuangan kalian ini sangat bersemangat ya. Jadi keberuntungan itu sudah pantas jatuh di tangan kalian. Rezeki kalian akan nomplok nih di awal tahun aja kayak gitu, apalagi nanti. Karena kalian tuh nggak pernah berhenti, nggak pernah merasa puas. Jadi kalau orang lain tuh ya, kalau ketika mereka sudah mendapatkan keberuntungan, mereka sudah puas, merasa puas, oh ini sudah nyaman gitu ya. Jadi udah malas bergerak gitu, udah nggak ada inisiatif untuk berkembang lagi gitu. Tapi kalian itu jiwanya nggak mandek gitu, nggak mau stagnan. Kalian terus menggali terus. Jadi kalau orang gitu ya, ibarat kata kalau mereka menggali tanah untuk mendapatkan emas, ketika mereka sudah capek, terus mereka sudah mendapatkan emasnya, itu mereka pikir ini sudah, ini yang saya cari gitu. Padahal jika mereka menggali lagi, akan ada batu emas kedua yang akan mereka dapatkan. Orang-orang yang mudah puas ini ya, udah ya, orang yang kurang bersemangat dalam perjuangan mereka itu ya, yang cepat nyaman ya, cepat stagnan, itu orang-orang yang ketika sudah mendapatkan satu batu, mereka nggak ada pingin gali lagi. Tapi kalau orang-orang Sagittarius ini saya lihat, mereka tahu bahwa kalau sudah ada satu batu, berarti ada batu berikutnya. Bahkan jika saya menggalinya lebih lebar lagi, lebih dalam lagi, lebih maju lagi, akan lebih mendapatkan banyak lagi gitu. Itu yang membuat kamu tuh sulit jatuh gitu. Sagittarius, oke, selamat ya. Untuk kalian yang jomblo akan mendapatkan pasangan, karir kalian akan naik ya. Hati-hati dengan pengaruh dari luar ya, jangan terobsesi dengan orang-orang baru ya. Hati-hati, itu bisa saja merusak hubungan kalian. Dan kalau kalian sudah mendapatkan keberuntungan, hati-hati sama orang-orang yang muji-muji kalian untuk mendapatkan manfaat ya. Hati-hati, ada yang akan memanfaatkan kalian. Ketika kalian sedang beruntung, pasti ada yang akan cari untung gitu ya. Jangan lupa bersedekah, jangan lupa memberikan kejutan, surprise, hadiah kepada orang tua kalian. Jangan lupa memberikan senyum manis kepada semua orang ya, kepada teman-teman kerja kalian ya, kepada customer kalian. Welcome ya. Kita manusia itu harus bersifat welcome terhadap masalah, welcome terhadap kenyataan, welcome terhadap suasana, terhadap keadaan, terhadap tatapan miring itu kita welcome aja, biar kita hidupnya
luas gitu, longgar gitu, nggak ada yang sesak di hati kita karena dari tatapan mata kita yang terus bersinar dan positif dan cerah ceria. Orang yang toksik sekalipun mereka akan apa ya, tersapu gitu. Tatapan kebencian itu akan tersapu oleh mata tatapan kita yang penuh dengan welcome, kecerah-ceriaan, ya, penuh dengan keramaan, ya, tatapan yang penuh kasih sayang yang tulus, ketulusan kita, ya, itu akan mematikan segala hal-hal toksik di dunia ini, yang berasal dari orang maupun dari suasana yang tercipta di satu ruangan atau di lingkungan gitu. Apapun yang terjadi di dunia ini, ya, tergantung dari cara kita menanggapinya, menyambutnya, berproses di dalamnya gitu, dengan cara yang bagaimana gitu ya. Jadi welcome, berproses, mensyukuri, enjoy, relax, ya, seperti itu ya. Oke. Semoga ini sedikit membantu. Kalau kalian ingin personal reading, ada yang buntu di pikiran kalian, membutuhkan solusi, ingin curhat-curhatan, silakan kontak saya di nomor WhatsApp saya 085243062660. Silakan, kita bisa sering. Mungkin kalian akan mencurhatkan masalah Anda, saya juga mencurhatkan masalah saya, menjadi contoh untuk kalian, pandangan gitu. Jadi merubah pandangan kalian bahwa mungkin saja di dunia ini kamu merasa, ya, mungkin saat ini kamu merasa, gue kok gini banget ya. Aduh, hello, kalian pikir yang lain bukan manusia, kalian pikir hanya kalian aja yang merasakan kesakitan, keterpurukan. Saya juga manusia loh, saya tarot trader, saya juga punya masalah. Bahkan biasanya yang dialami tarot trader itu adalah apa yang sudah kalian alami, yang sedang kalian alami itu sudah kita lewati, ya. Makanya kita selalu bisa memberi solusi, karena terkadang ya, kita kan fungsinya untuk memberikan pencerahan, berarti ya pastilah Tuhan akan membantu kita untuk memberikan petunjuk-petunjuk. Jadi saya tuh ya, kadang saya bercerita sedikit ya, kadang tuh ya, hari ini saya merasakan sesuatu, besoknya orang ada yang kontak sama saya, minta di reading, itu mereka mengalami hal yang kemarin saya alami gitu. Mereka sedang mengalami hal yang kemarin saya alami. Jadi saya sudah tahu caranya. Kok tiba-tiba orang ini mengalami dengan hal yang kemarin saya alami sih? Nah, di situ kan saya sudah selesai. Nah, mereka sedang mengalami itu, jadi saya tahu solusinya. Oh, caranya gini. Jadi seperti itu ya, saya tuh bisa memberikan solusi kepada orang lain. Karena saya tuh seperti kelinci percobaan. Kadang tuh ya, saya dicoba dulu dengan satu masalah, besoknya ada orang yang mengalami masalah yang sama dengan saya. Jadi cara saya menyelesaikan masalah itu kemarin, nah, saya memberikan kepada mereka. Alhamdulillah ya, pelanggan-pelanggan tercinta saya itu ya, subscriber saya yang sering reading sama saya tuh gak pernah lepas dari saya. Mereka merasa cocok, mereka merasa tenang, nyaman, senang, ya, mendapatkan pencerahan dari saya, dan alhamdulillah mereka ketagihan gitu ya. Tapi saya nggak selalu ngereadingnya, saya melayani juga untuk ketika mereka pengen curhat ya gitu. Ya, kalau reading terus kan kasihan, uang mereka keluar banyak. Jadi ada spasinya, kita harus memahami orang juga. Kita cari duit, mereka juga cari duit, jangan memanfaatkan orang. Oke, semoga ini bisa membantu kalian, memberikan pencerahan ya. Jika Anda butuh, saya akan datang untuk Anda ya, untuk membantu kalian ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.